Shalom Happy Sword Family, kembali lagi di renungan pagi hari ini. Sebelum mendengar renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesehatan Tuhan, dan Kau sudah memberikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan keseharian ini Bapa Engkau yang pimpin terus Tuhan, aktivitas kami Bapa. Biarlah Tuhan segala aktivitas kami juga dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, biar kami lebih fokus lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua. Pagi ini aku mau bawa tema doa dan harapan. Kenapa doa dan harapan? Karena ya sebagai orang-orang Kristen kita tuh bukan diharuskan doa ya, tapi menurutku doa itu sangat-sangat penting gitu. Kalau kita mau makan doa, terus mandi pun kita doa, atau melakukan aktivitas sehari kita pun kita harus berdoa gitu. Karena biar Tuhan tuh pimpin perjalanan kita gitu kan, keseharian kita gitu. Dan Tuhan kalau dalam makanan pun ya Tuhan biar berkati makanan kita gitu, biar dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Nah, dari doa dan pengharapan ini aku ada nemu satu ayat. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Aku suka sih sama ayat ini, dan aku secara pribadi aku mengalaminya benar-benar real gitu ya, benar-benar sekalian kesaksian deh. Karena menurutku doa dan harapan itu ya sangat-sangat penting gitu. Jadi bukan doa juga yang benar-benar harus panjang kali lebar kali tinggi gitu kan semuanya gitu kan, enggak harus kayak gitu. Dan Tuhan nggak menuntut kita harus yang lu tuh kalau mau doa tuh begini enggak gitu. Jadi doa itu ya singkat padat jelas pun Tuhan pasti akan tahu, dan Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita gitu. Kesaksian belum terjadinya belum lama, baru minggu lalu kalau nggak salah. Jadi aku kan ada event sama suamiku Ervan kan. Jadi di event bazar Tebuku itu jatuh kemarin hari Minggu. Dan aku mulai kan dari pagi. Nah aku sama Ervan kan memang harus ibadah dulu gitu kan. Jadi yang jaga itu aku pakai orang gitu kan. Nah orang itu telepon kabarin di saat setelah ibadah kita selesai. Ervan ditanya kan gimana, masih sepi kok gitu kan. Sepi banget, iya belum ada yang beli nih katanya gitu kan. Terus aku bilang kenapa yang ini katanya masih sepi. Oh ya udah nggak apa-apa aku bilang gitu kan. Terus Ervan masih rada ragu gitu kan, kesana nggak ya, kesana lah aku bilang gitu. Bagaimanapun ya kita harus dampingin aku bilang gitu kan. Akhirnya selesai ibadah baru sampai mobil udah tuh si Ervan masih malas-malas. Terus aku bilang ingat semalam kita udah doa apa, aku bilang gitu kan. Ya tapi sampai jam segini aja udah mau jam 12 tapi masih belum ada pembeli. Ya udah kan doa kita kan semalam apa pasti habis aku bilang gitu kan. Dengan iman kamu nyebut kayak gitu, udah kita yakinin aku bilang gitu kan. Terus masih nggak mau tuh dia. Terus aku langsung bilang udah sayang aku bilang gitu, ayo kita ke sana aku bilang gitu kan. Kita ke sana. Siapa tahu pasti deh nanti kan jam makan siang nih, mungkin baru di situ baru rame gitu kan. Karena Servan ada yang gimana ya gitu kan. Terus tapi aku bilang, aku kuatin lagi, ayo kita percaya, aku yakin deh aku bilang gitu, coba kita kesana dulu aku bilang gitu. Dan akhirnya dia ya udah jalan gas gitu kan. Dan puji Tuhannya bener-bener aku baru sampai, aku sama Ervan baru sampai, dan orang yang jaga itu bilang masih sepi, nggak apa-apa aku bilang gitu kan. Terus Ervan oh ya udah gitu kan, dia rada kayak kecewa sebenarnya karena dibilang sama IO-nya itu mencapai 1.000 orang dan bahkan lebih gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa aku bilang gitu. Baru aku taruh tas gitu kan, aku bilang dalam nama Yesus aku bilang gitu kan. Aku taruh tas, puji Tuhan dong bener-bener
kayak gimana ya, kayak bener nggak nyangka sih, maksudnya kalau dipikir logika tuh kayak nggak mungkin banget gitu. Masa tiba-tiba aku baru nyampe, aku taruh tas gitu sama si Ervan, tiba-tiba orang bret langsung nyerbu ke aku gitu kan, sedangkan yang lain malah jadi sepi gitu. Sampai aku bilang, Tuhan luar biasa. Terus aku langsung kedip-kedip sama Ervan, tuh kan aku bilang gitu kan, iya katanya gitu kan. Udah tuh, dan alhasil sampai sore itu sesuai dengan doa kita semalam gitu, sampai benar-benar gila Tuhan luar biasa gitu. Sampai si Ervan bilang, ih keren lo ya kata gitu. Sampai yang stand sebelah pun bilang, ih gila pas Koko sama Cici datang kata dia, langsung rame ya pembelinya ya kata gitu, berarti mesti nunggu yang punyanya ini datang katanya gitu kan. Terus yang orang jaga juga bilang, iya ya kok Ci katanya, baru Cici sama Koko datang katanya, udah rame gitu kan. Nah terus aku bilang, aku langsung senyum sama Ervan, dan aku langsung ke situ. Di situ Ervan bilang, Ervan ketegur, iya juga ya kata gitu, kenapa sih masih ragu kata dia gitu kan. Terus aku bilang nggak apa-apa, makanya aku bilang setiap yang kamu ucapkan di doa kamu malam atau kapanpun, kamu yakinin sama imanmu, aku bilang gitu, pasti itu Tuhan pasti akan buktiin, aku bilang gitu, karena nggak ada yang nggak mungkin. Dan harapan dan kita berharap lebih itu nggak ada kata nggak boleh gitu, karena dengan kita mempunyai harapan dan kita berdoa juga sama Tuhan, terutama kita berserah sama Tuhan, nggak ada yang nggak bakal mungkin deh, pasti semuanya bakal jadi mungkin. Walaupun di secara pikir manusia itu bakal mustahil gitu, tapi kalau bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Intinya sih ya seperti ayat yang Matius 7 ayat 7 dan 8. Jadi kalau kita nggak cari Tuhan ya gimana ya, makanya harus kita carilah, intinya kita harus cari, kita harus ketuk gitu kan, maka semua akan dibukakan sama Tuhan gitu. Kalau dari diri kita nggak membuka hati kita untuk Tuhan, gimana Tuhan mau masuk ke dalam hati kita? Itu aja sih renungan aku pagi hari ini. Sebelum menutup renungan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, untuk renungan kami pagi ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau buka hati kami Tuhan masing-masing Bapa. Biarlah kami dapat memahami Tuhan dengan arti doa dan berharap Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Mungkin secara manusiawi itu sangat tidak mungkin Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kalau bersamamu Tuhan, kami bersamamu Tuhan, bersama Engkau Tuhan, itu semuanya akan menjadi mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami Bapa, Kau berkati dan Kau lindungi kami Tuhan. Turut sertai kami Bapa dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Bapa. Biarlah Tuhan Kau selalu bersama kami Bapa, dan juga Tuhan semoga hati kami Tuhan tidak tergoyahkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih.